Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Fauzia dengan NPM 2134025162886 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar akuntansi 2 RM1 dengan menjawab benar atau salah dari 10 pernyataan. Yang pertama, terdapat dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT, saham treasury atau treasury share dan saham prioritas atau preferred share. Jawabannya salah, karena dua jenis saham yang dapat diterbitkan oleh suatu PT yaitu saham biasa atau common stocks dan saham prioritas atau preferred stock. Yang kedua, pemegang saham preferen dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jawabannya salah, karena perusahaan tidak memiliki hak suara ataupun hak voting dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, terdapat dua jenis saham preferen, yaitu saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif. Jawabannya benar. Yang keempat, jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat tiga jenis saham. Jawabannya salah, karena jika dilihat dari jenis saham sesuai dengan harga atau nilai, terdapat 4 jenis, yaitu harga nominal, harga perdana, harga pembukaan, dan harga pasar. Yang kelima, saham dengan nilai ditetapkan, saham yang di surat saham ditetapkan nilai nominalnya. Jawabannya benar. Yang keenam, untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jawabannya benar. Yang ketujuh, untuk saham tanpa nilai nominal atau ditetapkan, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima. Jawabannya benar. Yang kedelapan, saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang jika dividen 1 tahun tidak dibayar, maka jumlah dividen ini wajib dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Jawabannya benar, karena saham ini mengharuskan perusahaan membayar semua dividen, termasuk tunggakan dividen sebelumnya kepada pemegang saham ini. Harus didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Yang kesembilan, dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar. Jawabannya benar. Yang ke-10, apabila terjadi stock split, maka harus dibuat ayat jurnalnya. Jawabannya salah, karena dalam stock split, jumlah modal yang disetor tidak berubah. Yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar, sehingga tidak perlu dibuat ayat jurnalnya. Hanya perlu mencatat memonya saja. Sekian jawaban dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.